Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Diani Dwiati dengan materi layanan dalam bidang bimbingan belajar. Dengan judul atau tema kita yaitu Start yang Manis dalam Belajar. Simak ya. Baik, dalam materi ini kalian memiliki tugas perkembangan yaitu mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kemudian rumusan kompetensinya yaitu memiliki kemantapan dalam belajar secara optimal untuk mengembangkan kehidupan mandiri secara intelektual dan emosional serta menyiapkan untuk melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, ayo, apa yang kalian rasakan saat ini? Jenuh? Tidak semangat? Atau justru semangat? Ya, coba. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Kalian mau sukses atau mau gagal? Ya, coba dilihat di situ. Kesimpulannya, kebanyakan semua orang pasti pingin sukses. Semua orang tidak mau gagal. Semua orang pingin sukses. Nah, apa sih sebenarnya orang sukses dan orang gagal itu? Di sini sudah Ibu kutip gitu ya. Orang yang sukses adalah dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, sedangkan orang gagal dia menyimpan dendam kepada orang lain. Orang sukses terus belajar hal-hal baru, sedangkan orang yang gagal mereka beranggapan mereka tahu segala hal. Tidak ada proses belajar. Orang sukses memberi kritikan dan solusi yang logis ya atas setiap masalah, sedangkan orang gagal cenderung memberikan kritikan tapi tanpa solusi dan menyudutkan. Orang yang sukses bersama-sama meraih kemenangan, saling bantu dengan orang lain. Tapi beda dengan orang yang gagal, dia meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain. Orang sukses menyadari bahwa kegagalan datang dari diri sendiri. Sedangkan orang gagal lebih cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan dirinya sendiri. Lalu orang sukses membicarakan tentang ide dan gagasan, sedangkan orang yang gagal lebih cenderung membicarakan tentang orang lain. Dari hal tersebut saya yakin semua orang pasti ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Caranya seperti apa? Yaitu dengan kita belajar. Baik, pasti banyak di benak kalian. Apa sih belajar? Kenapa sih kita harus belajar? Apa yang terjadi jika saya tidak belajar? Dan bagaimana supaya saya punya cara belajar yang baik? Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab satu-satu. Sekarang pengertian belajar. Ibu hanya mengutip 3 ahli saja tentang pengertian belajar menurut Gekne 1977, menurut Muhammad Surya 1981, dan menurut Bell Gradler tahun 2008. Coba kita lihat pengertian belajar di sini adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari bayi sampai tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Ingat, belajar sepanjang hayat. Faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan belajar, yang pertama kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu aspek penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang. Kalau seorang siswa punya tingkat kecerdasan normal atau di atas normal, maka secara potensial ia dapat mencapai prestasi yang tinggi. Kamu punya kecerdasan, tetapi tolong kecerdasan ini terus kalian asah terus sehingga kecerdasan ini menjadi potensi yang bisa kalian kembangkan. Yang kedua, bakat. Bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberi kesempatan untuk dikembangkan. Melalui belajar akan menjadi kecakapan yang nyata. Jangan hanya bakat ini terpendam saja, tapi kembangkan. Yang ketiga, minat dan perhatian. Minat dan perhatian dalam belajar mempunyai hubungan yang erat. Seseorang yang menaruh minat pada mata pelajaran tertentu, biasanya dia akan lebih memperhatikan mata pelajaran tersebut.
Bila seseorang menaruh perhatian secara kontinu, baik secara sadar maupun tidak pada objek tertentu, biasanya dia bisa membangkitkan minat pada objek itu. Itu ya. Lanjut. Yang keempat, motif. Motif adalah dorongan yang mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dorongan ya. Kemudian yang kelima, kesehatan jasmani. Kenapa ini penting? Karena kesehatan tubuh yang sehat merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang untuk bisa belajar yang aktif dan efektif gitu. Kalau kita lagi sakit tentu kita tidak ada semangat gitu ya. Kemudian cara belajar. Seseorang siswa yang mempunyai cara belajar yang efektif memungkinkannya untuk mencapai prestasi lebih tinggi daripada siswa yang mempunyai cara belajar yang tidak efektif. Cara belajar efektif itu diantaranya bisa konsentrasi, baik sebelum maupun pada saat belajar. Yang kedua, dia bisa segera mempelajari kembali bahan yang diterima. Yang ketiga, cara belajar yang efektif itu membaca dengan teliti dan betul bahan-bahan yang dipelajari dan berusaha menguasainya. Dan yang keempat, mencoba menyelesaikan soal-soal dan sebagainya. Lanjut, itu tadi adalah beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar ya, kurang lebih ada 6. Nah, sekarang ada beberapa persoalan khusus dalam belajar dan cara mengatasinya. Nih, kalau misalnya kita bermasalah atau memiliki persoalan dalam hal ingatan gitu ya. Nah, mengingat itu merupakan langkah yang penting. Karena dengan cara ini kita bisa mengerti bahan yang dipelajari. Nah, lupa adalah merupakan sebuah persoalan. Kenapa? Lupa sering merupakan akibat dari kurangnya usaha untuk mengingat. Kita sering tidak memperhatikan sesuatu dan kemudian kita hanya berkata lupa, ya. Bila suatu bahan materi pelajaran kalian, misalnya ya, harus diingat-ingat secara tepat atau seksama, maka bisa digunakan beberapa cara. Yang pertama, menghafal dengan suara. Gitu ya, mendengarkan suara guru yang sedang menjelaskan, kemudian mendengarkan melalui nyanyian, kemudian mendengarkan sambil melihat YouTube gitu. Bagi seseorang itu bisa menjadi media untuk dia bisa menghafal. Yang kedua, menghafal dengan menulis. Apa sih tujuannya membuat rangkuman, ringkasan? Ya supaya kita bisa hafal gitu ya. Kemudian ada juga teknik tulisan yang diberi tanda atau variasi warna dan bentuk sehingga anak ini akan lebih cepat menghafal bahwa oh, saya pernah memberikan tanda ini pada saat saya menuliskan rumus tentang A, B atau C. Jadi ada dua hal ketika kalian mengalami masalah soal ingatan, bisa dengan menghafal dengan suara dan menghafal dengan menulis, ya. Kemudian yang kedua, kadang ada muncul permasalahan konsentrasi atau pemusatan pikiran, gitu ya. Kalau keberhasilan di sekolah merupakan hal yang terpenting, maka Anda harus memaksa diri untuk memberi perhatian pada tugas belajar Anda dengan 1. Terus menerus dan segera mengembalikan pikiran Anda kepada kewajiban-kewajiban Anda bila pikiran Anda mengembara. Gunakan kekuatan kemauan Anda. Nah, kuncinya di kemauan gitu ya. Jadi ketika kita nggak konsen, kembalikan lagi kepada, fokus lagi kepada kewajiban-kewajiban yang Anda harus hadapi saat ini gitu ya. Kekuatan kemauan Anda. Yang kedua, gunakan metode belajar seperti langkah-langkah mengajukan pertanyaan, membaca, menghafal, mencatat. Itu bisa meningkatkan konsen kita atau tetap fokus pada hal yang saat ini kita pelajari. Kemudian yang ketiga, paksakan diri untuk belajar lebih cepat, maka tidak ada waktu kita untuk melamun, ya. Jadi kalau misalnya kita mau konsen, bisa kita gunakan kurang lebih ada 3 hal tersebut. Coba ya kalian praktekkan ya. Kemudian
apa saja juga yang bisa menjadi persoalan dalam belajar selain nggak bisa pemusatan konsentrasi gitu ya. Yang ketiga adalah pemahaman. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan untuk kita bisa memahami khususnya materi pelajaran kepada kalian adalah langkah-langkah mengajukan pertanyaan dan membaca. Itu bisa menolong kita untuk memahami. Kalau misalnya Anda merasa dengan membaca itu kesulitan, berarti ajukan pertanyaan. Jangan kita tidak tahu tapi kita diam saja. Ajukan pertanyaan, kemudian baca lagi berulang kali sehingga kalian memahami. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa paham dalam beberapa situasi, yaitu bila dengan usaha berulang kita tidak bisa memecahkan persoalan, maka lebih bijaksanalah bila Anda menanyakannya pada guru serta meminta penjelasan lebih lanjut. Kalau misalnya kalian misalnya tidak berani di forum kelas, kalian bisa mendatangi guru itu meminta waktu untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas gitu ya. Kenapa? Karena proses pemahaman ini penting. Kalau misalnya kita belajar tanpa memahami, itu nanti akan justru menyulitkan kita sendiri dan kita pasti akan sesuatu hal yang tidak kita pahami dan kita tidak melakukannya gitu ya. Kita tidak mencoba memahaminya, tentu itu akan menyulitkan kita untuk memahami materi-materi selanjutnya. Jadi ketika Anda menemui sebuah persoalan pemahaman, kalian lakukan sesuatu yang bisa membuat kalian bisa paham, bisa bertanya, bisa membaca ulang, bisa bertanya kepada teman, guru dan sebagainya ya. Lanjut, yang bisa mempengaruhi mempengaruhi belajar kita, muncullah persoalan kesehatan salah satunya. Membiasakan diri menjaga kesehatan badan dengan makan makanan yang bergizi, cukup tidur, olahraga, dan berekreasi secukupnya merupakan syarat untuk bisa belajar yang efektif. Sebaliknya, kesehatan badan yang buruk mengakibatkan kemunduran daya belajar. Demikian juga dengan kesehatan mental yang buruk. Pergunakanlah sumber-sumber yang ada dalam diri kita, selalu berpikir positif untuk mendorong Anda memecahkan persoalan Anda, sehingga kondisi kesehatan mental Anda juga lebih terjaga. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan itu berarti jiwa dan raga, kesehatan jasmani maupun rohani. Kesehatan tubuh maupun kesehatan mental kita tetap harus menjaganya gitu ya, supaya tidak muncul persoalan-persoalan dalam belajar yang tidak terselesaikan gitu ya. Jadi kita antisipasi supaya kesehatan kita lebih prima lagi. Nah, bagaimana menjalankan start yang manis dalam belajar? Itu ada 2 teknik ya. Jadi yang pertama teknik ALPA. Apa saja sih? Ini secara ringkas, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa teknik ALPA itu yang pertama kita bisa memperbaiki posisi duduk kita. Duduk dengan tegak, condongkan sedikit badan ke depan, posisi kaki rata di lantai. Kemudian yang kedua, pejamkan mata Anda, namun perlahan-lahan rileks, buat rileks. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. Ayo konsentrasi kepada nafas, keluarkan udara pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, ulangi 3-5 kali. Kemudian yang keempat, rasakan betapa diri kalian menjadi rileks, santai, lega. Lalu pikirkan atau bayangkan suatu tempat yang membuat Anda merasa damai, santai, lega, sambil mensyukuri segala nikmat. Ya Tuhan, Sang Maha Pencipta, segala puji bagimu, terima kasih. Jadi pikiran kita isinya hal-hal yang positif. Kini pandang ke atas, lalu ke bawah, laksana membuka lembaran baru penuh inspirasi. Gitu ya, bukalah mata Anda kembali seperti biasa. Perasaan Anda kini terpusat, santai dan siap untuk belajar, siap melakukan aktivitas baru. Tundukkan kepala sejenak, berdoa, lalu mulailah aktivitas dan selamat memulai aktivitas Anda. Di sini dengan metode teknik ALPA, di sini kalian akan belajar bagaimana kalian membuat rileks, pikiran positif, happy, santai.
Kemudian juga kalian akan semuanya bisa berpikir yang baik-baik, semuanya bahagia, sehingga kalian siap dengan melakukan start yang manis dalam belajar gitu ya. Yang kedua itu dengan teknik slant. Apa sih itu? Yang pertama sit up ya, duduk dengan tegak. Yang kedua lean forward gitu ya, condongkan tubuh, sebenarnya sama kayak tadi, menandakan bahwa sikap tertarik pada sesuatu. Kemudian ask question, bertanyalah tentang apa saja yang ingin Anda ketahui, acungkanlah tangan. Setiap siswa membuat pertanyaan apa saja yang ingin diketahui, gunakan kata bantu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, atau model pertanyaan yang lain gitu ya. Yang keempat yaitu nod your head ya, anggukkan kepala Anda. Mengangguk-angguk ini menandakan bahwa Anda siap mendengarkan dan bersimpati, sebuah sikap atau pesan positif kepada orang lain, bahkan kepada otak Anda. Berarti Anda sudah siap ya. Saya siap. Baik, setiap kali kita mendapatkan ini, anggukan itu adalah hal yang positif. Kemudian yang kelima, talk to your teachers gitu ya. Kenapa kita harus berbicara kepada guru? Karena ada interaksi di situ. Jalan hubungan baik dan wajar terhadap siapapun yang mengajar gitu ya. Teknik slant ini sebenarnya sangat bagus kalau kita terapkan gitu ya, karena dari kedua teknik ini, baik teknik alpha maupun slant, itu membuat anak untuk melakukan belajar itu diawali dengan start yang manis gitu ya. Kalau alpha berarti kita mengaktifkan pikiran kita supaya kita berpikir positif, bahagia. Sedangkan teknik slant ini membuat kita untuk lebih antusias lagi gitu ya, dengan mencondongkan tubuh Anda, dengan banyak bertanya, menganggukkan kepala gitu ya. Terus ada interaksi. Ini bisa membangkitkan rasa motivasi belajar kita ya. Itu tadi dari Ibu gitu ya. Salah satu dan sistem kerja otak dikelola dengan 4 gelombang otak, yakni alfa, beta, theta, dan delta. Alfa kondisi otaknya rileks, beta keadaan otaknya aktif, awas siap. Kemudian theta keadaan hampir tidur sampai dengan bermimpi, sedangkan delta keadaan tidur nyenyak tanpa mimpi. Sedangkan teknik slant dan alpha ini merupakan cara membentuk sikap positif terhadap belajar, tidak tertekan atau cemas, siswa bisa rileks, konsentrasi berpusat sehingga belajar lebih mudah dan cepat. Selain itu positif terhadap aktivitas belajar, juga terbentuk sikap positif kepada sekolah, dan yang lebih penting adalah sikap positif terhadap kemampuan belajar dirinya sendiri. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah setelah menyimak materi dari Ibu, silahkan Anda praktekkan teknik alpha dan slant sebagai start yang manis dalam belajar agar kalian bisa mendapatkan hasil terbaik. Do your best. Gantilah I can, saya nggak bisa menjadi bisa, dan persiapan terbaik untuk hari esok adalah lakukan yang terbaik untuk hari ini. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian. Demikian materi layan dari Ibu, sukses untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk mempraktekkan 2 teknik belajar yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.